Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang Information Resource Information System pada mata kuliah Sistem Manajemen Informasi. Dan sebelum kita mulai pembahasan pada kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya bernama Rifan Afaldi dengan NIM 24030160056 dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Munawwarman. Baik, mungkin itu saja perkenalan dari saya. Langsung saja kita ke materi pembahasan kita. Yang pertama yaitu seperti yang kita lihat pada kali ini, sumber daya informasi perusahaan meliputi yang pertama itu spesialis informasi atau spesialistis. Yang pertama itu ada seperti sistem analis, yaitu sistem yang akan menganalisis dari sistem-sistem tersebut, dan juga yang kedua itu ada program, yaitu program-program yang terdapat pada sistem yang ada pada tersebut. Yang ketiga itu ada database administrator. Yang keempat ada network specialist. Yang kelima ada operation personal. Ya, itu tadi poin-poin dari spesialis informasi atau spesialis. Yang kedua, seperti yang kita lihat di sini ada perangkat keras atau hardware. Jadi perangkat keras itu seperti yang biasa kita pakai sehari-hari seperti gadget, handphone, laptop, tab, iPad, dan sebagainya. Itu termasuk dalam perangkat keras. Yang ketiga yaitu ada perangkat lunak di sini, jadi atau software. Jadi software itu semacam sistem yang tidak bisa disentuh secara fisik, tapi bisa kita akses melalui hardware ini. Seperti yang sering kita juga pakai sehari-hari, yaitu ada Microsoft Word, ada Microsoft PowerPoint, Excel, atau ada aplikasi medsos lainnya dan sebagainya. Itu termasuk dalam perangkat lunak atau software. Yang keempat di sini ada pemakai atau users, yaitu pemakai ini bisa dibilang kita sendiri atau pemakai dari hardware dan software di atas tadi, yang mana itu akan tentunya memanfaatkan dari yang poin pertama yaitu spesialis informasi atau spesialis, yang tentunya akan digunakan tergantung dari user tersebut. Yang kelima bisa kita lihat di sini ada data information. Jadi data ini seperti file atau file-file yang sudah kita simpan di dalam perangkat yang sudah kita pakai, seperti biasa kita simpan pada software atau web atau seperti yang biasa kita buka, yaitu album atau Google Drive dan semacamnya. Baik, yang keenam langsung saja yaitu information atau informasi. Informasi juga yaitu terdapat pada bagian sumber daya informasi perusahaan yang seperti pengiklanan atau informasi dari sebuah produk dan sebagainya. Itu tadi termasuk dalam sumber daya informasi perusahaan. Baik, lanjut yang poin besar yang kedua yaitu ada spesialis informasi. Jadi yang pertama yaitu sebagian besar berada di unit jasa informasi. Jadi sebagian besar berada di unit jasa informasi. Jadi para spesialis ini akan meninjau informasi-informasi yang terdapat pada perusahaan tersebut. Ya, jadi para spesialis ini akan menjasakan spesialisnya untuk spesialis pada informasi tersebut. Jadi yang kedua yaitu sekarang ada ini cenderung mendistribusikan keseluruhan bagian perusahaan dalam sebagai area pemakai. Jadi seperti yang kita lihat saat ini, pendistribusian keseluruhan terdapat sering terjadi pada
keseluruhan bagian perusahaan. Baik, itu saja. Baik, lanjut ketiga, struktur fungsional perusahaan untuk layanan informasi. Jadi yang paling atas itu seperti yang kita lihat ada CIO. CIO itu kita anggap mudah saja seperti CEO, CEO atau kepalanya lah gitu ya. Oke, yang di bawahnya itu ada Manager of System Development, ada Manager of System Maintenance, Manager of Computer Operation, Manager of System Administration, Network Manager. Jadi divisi-divisi tersebut nantinya akan ada lagi di bawahnya divisi-divisi yang akan berada di bawahnya, seperti Manager of System Development ada 2, yaitu System Analyst dan Program. Yang kedua ada Manager of System Maintenance, yaitu ada System Analyst dan Programmers juga. Jika Manager of Computer Operation, yaitu ada Operation Personal ada 1 ya tentunya. Jika Manager of System Administration, yaitu ada Database Administrators, dan Network Manager ada Network Specialist. Baik, lanjut yang selanjutnya itu ada sumber daya informasi. Jadi sumber daya informasi yang berada di area pemakai merupakan tanggung jawab manajer area pemakai. Jadi bisa kita bilang itu seperti jika terdapat informasi yang hoax atau tidak sesuai dengan realita yang diberikan, maka itu merupakan tanggung jawab dari manajer atau sebuah perusahaan tersebut, dari para pemakai-pemakainya. Jadi yang kedua yaitu ada sebagian besar SDI berlokasi di jasa informasi dan tanggung jawab CI. Lanjut, yaitu sekarang ada model dari sistem informasi sumber daya informasi, yaitu subsistem input pertama yaitu ada sistem informasi akuntansi, yang kedua ada riset sumber daya informasi, yang ketiga ada intelijen sumber daya informasi. Lanjut, ada subsistem output. Di bawahnya itu ada perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia atau SDM, data dan informasi, dan sumber daya terintegrasi. Lanjut, topik selanjutnya itu ada sebuah model untuk sumber daya informasi, sistem informasi. Jadi seperti yang kita lihat di sini pada gambar ini, yaitu ada seperti ada sebuah pusat, yaitu terdapat pada users. Yang di sini dari kita lihat ada environment, ada source, ada internal source, dan seperti accounting information system, information research subsystem, information resource intelligence subsystem, yang akan dilanjut ke database. Dari database akan dilanjut ke hardware subsystem, software subsystem, human resource subsystem, data and information subsystem, integrated research subsystem, yang akan dikirim langsung ke user atau pengguna. Yang selanjutnya yaitu ada subsistem riset sumber daya informasi. Jadi yang pertama itu subsistem riset biasanya digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang terdiri dari proyek-proyek riset dalam perusahaan. Jadi seperti ada sebuah perusahaan yang sedang mengerjakan proyek-proyek riset yang akan dijelaskan apa maksud dari riset dari proyek-proyek tersebut. Ya, seperti itu. Jadi yang kedua itu ada merupakan aktivitas yang dilakukan oleh analis sistem saat berinteraksi dengan pemakai. Jadi jika kita bayangkan saja aktivitas yang dilakukan oleh analis sistem saat berinteraksi dengan pemakai, yaitu seperti help center, seperti membuka sebuah web, yaitu pasti terdapat sebuah umpan balik atau tombol help atau bantuan, yang jika kita terdapat masalah langsung saja tanyakan permasalahan itu di bagian tersebut. Ya, seperti itulah. Lanjut, yaitu subsistem intelijen sumber daya informasi.
Jadi sistem ini melakukan fungsi yang berhubungan dengan pengumpulan informasi dari elemen di lingkungan perusahaan seperti pemerintah, pemasok, serikat buruh, masyarakat global, pelanggan, pesaing. Lanjut yang keenam, ya, tahap selanjutnya itu ada 6 tahap dasar untuk mencapai manajemen mutu. Jadi yang pada tahap 1 yaitu ada kenali pemakai SI atau sistem informasi, yang akan dilanjutkan dengan tentukan kebutuhan mutu pemakai. Itu tahapan untuk rancangan untuk mencapai manajemen mutu. Yang ketiga itu ada buat ukuran mutu. Yang keempat ada tentukan strategi mutu SI. Yang kelima ada terapkan program mutu SI. Yang keenam ada pantau kriteria mutu SI. Yang akan nanti dari 6 itu nanti akan diulang kembali dari seperti tahapan-tahapan sebelumnya. Lanjut, yaitu sekarang ada mencapai manajemen kualitas dalam jasa informasi. Jadi yang pertama mengidentifikasi pelanggan sistem informasi. Jadi komputer pengarah SMI, SIM. Yang kedua itu menerapkan sistem formal. Yang kedua yaitu mendefinisikan kebutuhan kualitas pelanggan. Jadi terdapat yaitu dimensi kualitas produk, dimensi kualitas jasa. Yang akan mencapai 3, menetapkan metrik kualitas, yang yaitu ada kualitas produk informasi, kualitas jasa informasi. Yang keempat itu ada mendefinisikan strategi kualitas SI atau penerimaan dan pelatihan pengembangan sistem berorientasi pemakai. Yang terdapat yaitu ada analisa pasar, analisa penerimaan produk, analisa tugas, pengujian prototipe, pengujian sistem operasional. Itu dari para analis yang akan analis pasar, tugas dan sebagainya. Lanjut, yang kelima itu ada menetapkan program-program kualitas SI, yaitu ada penerapannya berbeda bagi tiap perusahaan. Yang keenam yaitu memantau kinerja kualitas SI, yaitu memantau kinerja pada spesialis informasi dan unit SI. Lanjut, yaitu ada strategi pengurangan biaya manajemen informasi. Untuk pengurangan biaya itu salah satunya itu ada konsolidasi atau downsizing. Yang downsizing yaitu adalah transfer berbagai aplikasi dari platform yang lebih rendah. Yang ketiga itu ada outsourcing, yaitu mengontrak semua atau sebagian operasi pada jasa di luar perusahaan. Baik, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah-salah pada penjelasan saya yang kurang jelas ini. Saya harapkan apabila terdapat kekeliruan saya yang saat penyebutannya yang tidak sesuai, mohon kritik dan sarannya atau beritahu mana yang betul dan mana yang salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.